Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anak solehku? Tetap semangat ya. Ya, tidak terasa sudah lebih dari 1 bulan. Ya, kita tidak bertemu di sekolah, kita tidak berkumpul. Ya, anak-anakku pasti sudah rindu dengan teman-temannya, sudah rindu dengan kelasnya, sudah rindu dengan ustadz dan ustazah. Ya, demikian juga ya ustadz, ya, ustadz-ustadz yang lain, ya, ustazah. Sangat merindukan anak-anakku sekalian. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, terutama atas 2 nikmat terbesar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Salam dan sholawat juga senantiasa kita kirimkan kepada satu-satunya qudwah, panutan kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, anak-anakku sekalian, alhamdulillah sudah beberapa hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan. Ya, bagaimana? Apakah anak-anakku semua berpuasa? Ya, mulai hari pertama sampai dengan hari ini. Ya, bagi anak-anakku yang mungkin belum bisa puasa full, tidak mengapa ya. Karena kalian ini lagi belajar, ya. Jadi puasa ini buat sebagian anak-anakku sekalian belum diwajibkan. Tapi bukan berarti karena belum diwajibkan terus kemudian kita tidak bersemangat. Malah ini bisa menjadi tempat kita melatih diri kita. Ya, jadi bagi anak-anakku terutama mungkin yang kelas 1 yang belum kuat untuk puasa full, ya tidak mengapa, coba dulu belajar setengah hari. Ya, walaupun Ustadz yakin sudah banyak yang alhamdulillah sudah full puasanya ya 1 hari. Ya, dan mungkin sampai beberapa hari puasa sampai hari ini alhamdulillah mungkin tidak pernah ada yang bolong puasanya. Coba angkat tangan siapa yang sudah full puasanya sampai hari ini. Ya, alhamdulillah ya. Nah, tidak mengapa kalau mungkin puasa setengah hari, latihan dulu, insya Allah mudah-mudahan tahun depan ya kita sudah bisa full puasa. Syukur-syukur di tahun ini sudah ada di antara puasa anak-anakku yang sebelumnya setengah hari, hari ini sudah bisa full. Semangat. Jangan kasih kendor ya. Nah, anak-anakku sekalian, orang beriman itu, kata para ulama, adalah bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan dan bersedih ketika ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Ya, jadi sebagai seorang yang beriman, ya, itu sangat merindukan Ramadan. Ya, dan begitu bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mengapa anak-anakku sekalian kita harus bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan? Ya, karena bulan suci Ramadan itu membawa begitu banyak kebaikan. Bulan suci Ramadan itu membawa begitu banyak keutamaan dan keberkahan. Ya, sehingga ketika bulan suci Ramadan datang, maka hendaknya kita mengambil kebaikan-kebaikan, keutamaan, keberkahan yang ada pada bulan suci Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini, Ustadz akan menjelaskan secara singkat apa saja di antara keutamaan dari bulan suci Ramadan. Ya. Nah, anak-anakku, siapa yang tahu keutamaan bulan suci Ramadan? Ya. Iya. Mumtaz ya. Di antara keutamaan bulan suci Ramadan itu adalah bulan Quran. Ya, makanya disebut bulan suci Ramadan itu biasa disebut juga dengan Syahrul Quran. Ya, Syahrul Quran. Kenapa disebut dengan bulan Quran? Ada yang tahu? Ya. Disebut bulan Quran karena pada bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Ya,
Antaranya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal furqan, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Ya. Untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ya. Kemudian Allah melanjutkan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Dan barang siapa, ya, yang menemui atau di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, para ulama tafsir Quran menjelaskan dari ayat ini, di antaranya bahwa ayat ini menunjukkan kemuliaan bulan suci Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ya, karena pada bulan ini Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya anak-anakku sekalian, sehubungan dengan ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menyebutkan juga keutamaan bulan suci Ramadan yang lain, yaitu bahwa bulan suci Ramadan itu, ya, di dalam bulan suci Ramadan terdapat malam yang penuh keberkahan, malam yang penuh kemuliaan. Ada yang tahu? Ya, pintar, ya. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Ya, kapan itu malam kemuliaan? Yaitu malam diturunkannya Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qadar, ya, ayat 1 sampai 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa malam kemuliaan itu? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ya, malam kemuliaan itu, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, keren ya anakku sekalian. Ya, beruntunglah kita yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Ya, yang mana lebih mulia dari 1000 bulan. Jadi ketika kita beribadah pada malam itu, kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala yang jauh lebih banyak daripada beribadah di 1000 bulan. Mau gak kalian? Ya pasti mau dong ya. Maka di bulan suci Ramadan ini, mari kita berupaya untuk mendapatkan malam kemuliaan tersebut, malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Nah, kapan malam Lailatul Qadar itu? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dalam beberapa hadis sahih. Ya, yang mana kalau kita simpulkan dari hadis-hadis tersebut, bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, Nabi SAW diantaranya bersabda dalam hadis sahih, carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW menyuruh kita mencari malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ya, jadi nuzul Quran, turunnya Al-Quran itu jatuh pada malam Lailatul Qadar. Ya, atau malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran.
Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, kapan malam Lailatul Qadar itu? Dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW mengatakan di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi mulai malam 20, ya, malam 21, malam 20, malam 21. Kemudian Nabi menyebutkan malam-malam ganjil. Jadi kalau kita hubungkan mulai dari malam 21, 23, 25 dan seterusnya. Walaupun para ulama kita menyebutkan, ya, hendaknya kita bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir itu. Tapi lebih semangat lagi beribadah di malam-malam ganjilnya. Jadi jangan kemudian anak-anakku sekalian memahami karena jatuh pada malam ganjil, terus malam genap-genapnya, saya mau pergi tarwih, saya mau nggak usah mengaji, saya nggak usah deh, malas-malas saja beribadah, nanti lagi malam ganjil baru semangat. Oh tidak. Ya, tetap kita bersemangat di 10 malam terakhir. Tapi lebih bersemangat lagi di malam-malam ganjilnya. Bagaimana? Kalian mengerti? Ya. Nah, anak-anakku sekalian ya. Jadi ini juga untuk meluruskan pemahaman yang biasa anak-anakku dengar ya. Ya mungkin ada ustadz yang ceramah ya, atau ada yang mengatakan kapan malam Lailatul Qadar itu? Ya. Malam Lailatul Qadar itu malam 17 Ramadan. Ya, ini pendapat yang kurang kuat. Ya, kan masih banyak masyarakat kita ya yang kemudian memperingati malam nuzul Quran itu, ya, walaupun sebenarnya tidak perlu diperingati ya, karena Nabi sendiri juga tidak pernah memperingati, tapi banyak masjid-masjid, banyak kaum muslimin pas malam 17 Ramadan mereka kemudian memperingati malam turunnya Al-Quran. Padahal kalau kita melihat ya Al-Quran sendiri, melihat hadis-hadis Nabi, malam nuzul Quran atau Lailatul Qadar itu bukan pada 17 Ramadan ya, tetapi jatuh pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, jadi sudah ada 2 ya keutamaan dari bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah bulan suci Ramadan adalah bulan Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian berkaitan dengan itu, ya, di dalam malam turunnya Al-Quran itu adalah malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar, di mana kita sangat dianjurkan untuk beribadah di malam tersebut. Ya, makanya Rasulullah SAW ya menyunahkan kepada kita untuk kemudian bagaimana kita ya melakukan iktikaf. Ya, jadi anak-anakku mungkin sudah tahu ya, ada salah satu sunnah Nabi yang begitu besar keutamanya itu iktikaf. Ya, bagaimana kita berdiam di masjid, ya, fokus beribadah di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, sayangnya anak-anakku sekalian, ya, di saat seperti sekarang ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan wabah Covid ya yang menular begitu cepat, dan negara kita, di daerah kita ini, Sulawesi Selatan terkhusus seperti di Makassar ya, di Goa, di Maros, itu sudah banyak yang menjadi korban. Sehingga kemudian pemerintah kita dan juga atas masukan dari para ulama-ulama kita, ya, orang-orang yang ahli agama, mengusulkan ya bahwa khusus ya di tahun ini, dan kita berharap mudah-mudahan ya ujian ini cukup di tahun ini saja, ya, kita memindahkan sholat kita yang biasanya di masjid, ya, sholat tarwih, buka puasa bersama, termasuk iktikaf, ya, untuk sementara kita pindahkan ke rumah. Ya, walaupun yang namanya iktikaf tidak bisa dipindahkan ke rumah ya, karena iktikaf itu tempatnya di masjid. Ya, itu pun juga tidak semua masjid, tapi masjid jami, ya, masjid yang ditegakkan sholat Jumat di situ. Tapi anak-anakku jangan bersedih. Jadi walaupun mungkin sekarang anak-anakku tidak bisa merasakan sholat tarwih di masjid, buka puasa di masjid, ya, dan berbagai macam lagi amal-amal ibadah yang bisa dilakukan di masjid, tapi kita bisa lakukan di rumah. Ya, dan itu dalam kondisi sekarang jauh lebih utama. Ya, karena dalam Islam itu anak-anakku sekalian, kita bukan disuruh mengejar saja keutamaan, pahala, tapi yang lebih penting itu mencegah ya kemudaratan. Ya, mencegah kemudaratan. Ya, mencegah kemudaratan. Nah, anak-anakku sekalian, ini saja mungkin yang Ustadz bisa sampaikan
dua keutamaan ini, makanya sehubungan bahwa bulan suci Ramadan itu bulan Quran, maka mari kita memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, mari kita memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, jadi isi hari-hari kita dengan banyak membaca Al-Quran. Kita berlomba-lomba membaca Al-Quran karena keutamaannya yang begitu besar. Ya, karena keutamaannya yang begitu besar. Ya, nah, jangan sampai kita sia-siakan hari-hari kita sehingga dalam satu hari kita tidak sempat membaca Al-Quran. Ya, insya Allah anak-anakku sekalian ya, siap ya. Nah, jadi anak-anak sekalian ya, dan para ulama kita ya, seperti para imam-imam besar ya, para sahabat ya, itu mereka bersemangat membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ya, bahkan ada di antara ulama kita yang bisa menghatamkan Al-Quran itu dalam satu, ada sahabat Rasulullah yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salat witir. Masya Allah. Ada yang bisa menamatkan Al-Quran itu sampai 1 kali dalam 7 hari. Bahkan Imam Syafi'i, ya kalian tahu Imam Syafi'i ya, itu bisa menamatkan Al-Quran, ya, bisa menamatkan Al-Quran. Kalau di luar bulan suci Ramadan, beliau menamatkan Al-Quran. Pernah menamatkan Al-Quran, ya, 30 kali dalam 1 bulan. Tapi dalam bulan suci Ramadan, beliau bisa menamatkannya 2 kali. Ya, beliau menamatkan Al-Quran 2 kali dalam sehari. Jadi 60 kali. Subhanallah, Masya Allah. Ya, mungkin kita agak sulit ya mengikuti yang seperti ini. Tapi paling tidak, bagaimana kisah-kisah seperti ini memberikan motivasi kepada anak-anakku sekalian untuk bersemangat menghafal Al-Quran. Nah, Ustadz rasa ini saja yang bisa Ustadz sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, semangat menjalani hari-hari kita di bulan suci Ramadan dengan berbagai macam amal-amal ketaatan. Ingat, jangan sampai kita menyia-nyiakan, ya kebanyakan nonton film, ya main HP dan sebagainya. Tapi mari kita rubah di bulan suci Ramadan ini, kita balik, kita memperbanyak ibadah. Nah, dan bukan hanya di bulan Ramadan sebenarnya saja ya, di luar bulan Ramadan pun juga seperti itu. Ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan anakku sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.